Teks berita. Bahasa Indonesia SMP kelas 8 semester 1. Nama Nini Paraswati dengan NIM 19000003062 dari Universitas Ahmad Dahlan. Kompetensi dasar 3.1 Mengidentifikasi unsur-unsur teks berita, membanggakan dan memotivasi yang didengar dan dibaca. Nah, yang selanjutnya 4.1 menyimpulkan isi berita, membanggakan dan memotivasi yang dibaca dan didengar. Apakah kalian tahu apa itu teks berita? Agar kalian tahu apa itu teks berita, mari simak video berikut ini. Teks berita. Yang pertama, ada pengertian teks berita. Yang kedua, unsur-unsur teks berita. Yang ketiga, langkah-langkah menyimpulkan unsur-unsur berita. Dan yang keempat, cara menanggapi isi berita. Yang pertama ada pengertian. Teks berita adalah teks yang melaporkan kejadian, peristiwa atau informasi mengenai sesuatu yang telah atau sedang terjadi. Penyampaian berita ini bisa dilakukan secara lisan yang sering kita dengar dan lihat di televisi, dan secara tulisan yang dapat kita baca di media cetak. Nah, yang selanjutnya adalah unsur-unsur teks berita. Karena menyangkut pemberitaan terkini, teks berita memiliki beberapa unsur yang disesuaikan saat kita menulis. Unsur-unsur tersebut yakni yang pertama ada unsur aktual. Nah, unsur ini mengandung unsur terkini, terbaru, terhangat, baru saja atau sedang terjadi. Pengertian terbaru bisa merupakan fakta terbaru yang ditemukan dari suatu peristiwa lama atau peristiwa yang baru saja terjadi. Nah, yang kedua ada unsur faktual. Nah, dalam unsur faktual ini, kejadian benar-benar merupakan suatu kenyataan, bukan suatu rekayasa, khayalan atau karangan. Fakta dalam sebuah berita muncul dan diperoleh dari sebuah kejadian nyata, pendapat ataupun pernyataan. Nah, yang ketiga ada unsur penting. Ada dua hal dalam berita dinilai penting. Nah, yang pertama, tokoh yang terlibat dalam pemberitaan adalah tokoh penting atau memiliki kapasitas yang telah diakui oleh masyarakat. Nah, yang kedua, materi berita menyangkut kepentingan orang banyak dan mempengaruhi kondisi masyarakat. Nah, yang keempat atau yang terakhir yaitu unsur menarik. Menimbulkan rasa ingin tahu dan ketertarikan dari masyarakat untuk menyimak isi berita tersebut. Peristiwa yang menarik dan diminati oleh masyarakat biasanya bersifat menghibur, aneh, memiliki unsur kedekatan, mengandung nilai kemanusiaan, mengandung unsur seks, kriminalitas, dan konflik. Nah, yang selanjutnya adalah langkah-langkah untuk menyimpulkan isi berita. Di sini ada 5 langkahnya. Yang pertama, mendengarkan berita dengan penuh konsentrasi. Yang kedua, mencatat pokok-pokok berita. Yang ketiga, menyajikan pokok-pokok berita menjadi kalimat. Yang keempat, menyimpulkan isi berita berdasarkan pokok-pokok berita. Yang kelima atau yang terakhir, menyampaikan isi berita secara lisan atau tertulis. Cara menanggapi isi berita. Nah, di sini akan dijelaskan tanggapan itu seperti apa. Tanggapan adalah sambutan terhadap hal, peristiwa, masalah, ucapan, pendapat atau gagasan yang berupa kritik, komentar atau yang lain. Tanggapan dapat berupa pernyataan setuju, tidak setuju, suka, tidak suka, atau menambahkan pendapat. Tanggapan yang dikeluarkan harus bersifat objektif dan disertai dengan alasan yang logis. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika mengemukakan tanggapan. Cara mengemukakan tanggapan adalah sebagai berikut. Yang pertama, tanggapan berhubungan dengan masalah yang sedang dibicarakan. Yang kedua, tanggapan dapat mempercepat pemahaman masalah. Yang ketiga, tanggapan tidak mengulangi pendapat yang pernah disampaikan peserta lain. Yang keempat, tanggapan disampaikan dengan kata atau kalimat yang tepat. Yang kelima, tanggapan disampaikan dengan sikap terbuka dan sopan.
Nah, sekarang kita sudah mempelajari teks berita nih. Kita mencoba untuk menjawab soal latihan ya. Semangat teman-teman. Soal latihan. Soal yang pertama, peristiwa yang tidak layak dijadikan berita adalah. Pilihan jawabannya: A. Sebuah anak jatuh dari sepeda. B. Kecelakaan beruntun di tol Cipularang. C. Pegawai negeri. D. Kejuaraan balap motor. Dan E. Juara Indonesia Olimpiade. Ayo, dipilih teman-teman. A, B, C, D, atau E. Soal yang kedua, perhatikan langkah-langkah berikut. Yang pertama, temukan peristiwa atau kejadian. Yang kedua, pencatatan informasi penting. Yang ketiga, pelaksanaan wawancara. Yang keempat, pencarian sumber berita. Dan yang kelima, berita penyusunan. Nah, urutkan langkah-langkah penyusunan berikut yang tepat. Ayo, A, B, C, D, atau E. Semangat teman-teman untuk mengerjakannya. Nah, soal yang ketiga, perhatikan kutipan berita berikut ini. Gempa berkekuatan 6,8 skala mengguncang Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, NTB. Ratusan rumah mengalami kerusakan dan 6 warga dilaporkan. Tidak ada berita yang tidak terdapat pada kutipan di atas adalah A. Apa? B. Siapa? C. Di mana? D. Bagaimana? E. Kapan? Ayo tebak teman-teman. Ayo, A, B, C, D, atau E. Dan ini adalah soal terakhir untuk latihan mengerjakan teks berita. Nah, baiklah teman-teman, sekarang giliran kita menjawab soal latihan tadi yang telah kita kerjakan. Jawaban nomor 1-3, nomor 1A, nomor 2D, nomor 3E. Nah, bagaimana nih teman-teman? Apakah jawaban kalian benar? Tetap semangat ya. See you, terima kasih. Semangat terus untuk belajar ya.